Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvani Ramadan, NPM 2021030351, kelas G Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Jadi maksud saya dalam membuat video ini adalah saya akan menjelaskan berbagai macam materi dari mata kuliah Hukum Acara Pidana sebagai tugas ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Idrus Al-Khifari, SHMH. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Ada apa sih di materi yang pertama? Materi yang pertama ada perihal pembuktian. Perihal pembuktian adalah usaha dari berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Terdapat 4 teori dalam pembuktian, yaitu yang pertama ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif, yang didasarkan pada undang-undang. Yang kedua, teori pembuktian menurut keyakinan hakim, yang didasarkan pada keyakinan hakim atau hati nurani hakim. Yang ketiga, teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim menurut alasan yang logis, yang didasarkan kepada keyakinan hakim sampai batas tertentu dan disertai dengan suatu kesimpulan. Dan yang keempat dan yang terakhir, teori pembuktian menurut undang-undang negatif. Nah, yang ini didasarkan pada undang-undang pasal 183 KUHP. Dan yang materi yang kedua ada pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri ini pengertiannya itu cukup luas ya. Ada keseluruhan aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alat dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidanakan atau membebaskan pidana. Hukum acara pidana ini juga memiliki dua fungsi, yakni fungsi represif dan fungsi preventif. Nah, fungsi represif adalah tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Sedangkan fungsi preventif adalah fungsi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebuah tindak pidana, sehingga diharapkan mengurangi tindak kejahatan. Hukum acara pidana setidaknya memiliki 3 tujuan mendasar, yaitu yang pertama untuk mencari dan menentukan fakta menurut kebenaran akan suatu tindak pidana, dan yang kedua menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan yang ketiga untuk melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan kepada terdakwa di persidangan secara adil. Proses beracara dalam hukum pidana mencakup 3 hal, yaitu sah tidaknya suatu penangkapan atau penahanan pasal dan KUHP, pemeriksaan sah tidaknya suatu penghentian penyidik atau penuntutan, pemeriksaan tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, atau juga akibat sahnya penghentian penyidikan. Materi yang ketiga ada ganti kerugian rehabilitas dan penggabungan gugatan ganti kerugian. Nah, ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan, sejumlah uang karena ditanggap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Ada alasan bagi suatu permintaan ganti kerugian oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Yang pertama, ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban. Dan yang kedua, ganti kerugian kepada terpidana setelah peninjauan kembali. Atau rehabilitas adalah hak seorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang
atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukumnya yang diterapkan. Jenis-jenis rehabilitas, yang pertama rehabilitasi medis, yang kedua rehabilitasi karya, dan itu saja. Dan ganti rugi dan rehabilitasi perlu diberikan karena merupakan hak tersangka atau terdakwanya sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ini tentang kekuasaan kehakiman tersebut kemudian dijabarkan melalui pasal-pasal KUHAP, yaitu pasal 95 dan pasal 96 KUHAP. Dan materi yang selanjutnya, pelaksanaan dan putusan pengadilan atau yang disebut eksekusi. Pada dasarnya eksekusi ini sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Akan menjadi pilihan untuk dilakukan apabila yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Asas-asas eksekusia. Yang A, putusan yang akan dieksekusinya adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap BHT. Yang B, putusan yang tidak dijalankan secara sukarela. Yang C, putusan yang bersifat kondenator. D, eksekusi atas perintah ketua pengadilan agama dan di bawah pimpinan ketua pengadilan agama. E, eksekusi harus sesuai dengan amar keputusannya. Ada 3 jenis eksekusi dalam hukuman acara perdata. Yang pertama, eksekusi membayar sejumlah uang, eksekusi melaksanakan sesuatu perbuatan, pasal 225. Yang ketiga, eksekusi real, pasal 1033. Selanjutnya, materi kewenangan pengadilan untuk mengadili. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Batasan kewenangan mengadili peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam perkara perbuatan melawan hukum, yaitu A, peradilan umum adalah salah satu bentuk kekuasaan kehakiman bagi rakyat pada umumnya. Yang B, yang dimaksud sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum. Badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Kewenangan absolut pengadilan tata usaha negara dalam perkara perbuatan melawan hukum yang melibatkan badan atau pejabat negara tidak dapat diadili oleh pengadilan negeri. Secara keseluruhan telah diatur dalam Perma nomor 2 tahun 2019. Materi selanjutnya, putusan-putusan pengadilan. Ini materi yang keenam, putusan hakim. Yang pertama, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan. 2. Mengenai asas-asas yang semestinya ditegakkan dalam setiap putusan. Asas-asas ini dijelaskan dalam pasal 178, pasal 189 dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, jenis putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir. Yang keempat, formulasi. Putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan secara garis besar. Formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 atau pasal 195 serta pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal di atas terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan. Yang kelima, kekuatan hukum
terdapat 3 macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Materi selanjutnya pemeriksaan di sidang pengadilan. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi. Keberadaan saksi dan korban sangatlah penting, mengingat seringkali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban. Pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan dari penuntut umum. Kemudian dipelajari apakah perkara tersebut masuk ke dalam wewenangnya atau tidak. Pada hakikatnya, keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Setiap tindak pidana mengibaratkan pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana sedangkan korban kejahatan seolah terlupakan dalam sistem peradilan pidana. Umumnya pada perkara pidana setiap korban tindak pidana hanya memiliki tujuan untuk akan pelaku tindak pidana sehingga membuat korban tidak menuntut kerugian lainnya. Akibat dari pandangan demikian ialah tindak pidana hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap suatu tertib hukum. Materi yang selanjutnya upaya hukum. Upaya hukum ini diatur dalam pasal 1 angka 12 KUHP yang berbunyi, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding, atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang ini, dalam praktek kasus pidana kita mengenal ada 2 macam upaya hukum, yaitu 1 upaya hukum biasa atau banding kasasi, yang kedua upaya hukum luar biasa pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum, peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Perihal penuntutan, materi yang selanjutnya perihal penuntutan. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang. Undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntut umum pasal 14 KUHP. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwaan yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Tata cara pengajuan tuntutan pidana, pledoi dan jawab-menjawab. Yang pertama diajukan atas permintaan hakim ketua sidang. Yang kedua demikian halnya dengan pengajuan pembelaan. Yang ketiga jawab-menjawab dengan syarat terdakwa mendapat giliran terakhir. Yang keempat tuntutan pembelaan dan
dan jawaban dibuat secara tertulis. Yang kelima, pengecualian sebagai terdakwa yang tidak pandai menulis. Materi yang selanjutnya, tahap-tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Tahap pemeriksaan dalam hukum acara pidana meliputi tahap penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan di pengadilan yang dikenal dengan sistem peradilan terpadu. Sistem terpadu maksudnya itu sistem kewenangan penyidikan, penuntutan, dan tahap persidangan walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana. Materi yang selanjutnya, ini materi yang terakhir, perkembangan hukum acara pidana di Indonesia. Sebelum IR menjelma menjadi HIR, Herman Indonesian Reglement, tahun 1900 telah beberapa kali mengalami pembaharuan. Adapun maksud utama dari pembaharuan IR menjadi HIR adalah untuk agar menyesuaikan peraturan IR dengan peraturan yang berlaku bagi orang Eropa dengan mempertahankan sifat dari acara yang berlaku bagi Landrat. Dengan lain perkataan, HIR mengambil over hal-hal yang baik saja dari peraturan yang berlaku bagi orang Eropa dan tidak mengenal hal-hal yang sekiranya dapat mempersulit jalannya peradilan. Penyesuaian rencana undang-undang hukum acara pidana ini dimulai pada tahun 1967 dengan dibentuknya sebuah panitia interdepartemen kehakiman, tapi sebenarnya embrio dalam rangka pembentukan undang-undang hukum acara pidana ini sudah ada sejak tahun 1965. Waktu itu sudah ada draft rencana undang-undang hukum acara pidana yang dibicarakan di dalam forum DPR. Oleh pemerintah, draft ini ditarik kembali karena belum dapat dipertanggungjawabkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.